Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku kelas 9. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau yang awal dulu dengan saya tentang teks laporan percobaan yang awal, terus dilanjutkan dengan Bapak Mahda Haidar Rahman. Dilanjut hari ini kita lanjutkan lagi dengan saya, dengan KD-nya yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Nah, di pertemuan awal tentunya kalian sudah dijelaskan tentang laporan percobaan. Jadi di sini kita tidak ulas lagi tentang teks laporan percobaan itu apa. Kemudian di pertemuan kedua juga kalian telah diberi pembelajaran tentang struktur dan kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Sehingga hari ini kita juga tidak membahas itu. Dan harapan saya semoga saja apa yang sudah disampaikan kemarin-kemarin masih teringat oleh kalian. Oke. Nah, fokus pembelajaran pada hari ini adalah menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Nah, kunci dari teks pembahasan pada hari ini yaitu menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu ada dengan simpulan. Masih ingat apa simpulan? Oke. Kalau tidak ingat, kita bahas. Simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Nah, simpulan di sini bisa berupa fakta, pendapat, alasan, pendukung. Jadi nanti ketika membuat simpulan, itu kalian cari faktanya, pendapat, alasan, pendukung, kemudian dikasih pendapat akhir. Nah, penasaran seperti apakah itu? Nanti di akhir kita akan coba membuat simpulan dari sebuah teks. Oke. Nah, ini kita sampaikan konsepnya terlebih dahulu. Jadi untuk menarik kesimpulan itu bisa menggunakan 3 pola. Pola pertama adalah pola generalisasi. Kemudian yang kedua adalah pola analogi dan yang ketiga adalah pola sebab akibat. Nah, generalisasi itu seperti apa? Nah, di sini sudah terdapat di slide. Pola generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati lalu ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Jadi di sini pola generalisasi itu diawali dari fakta atau gejala khusus. Kemudian dari fakta-fakta yang ditemukan dalam teks tersebut, kemudian ditarik kesimpulan umum yang isinya adalah sebagian bisa seluruh gejala yang diamati itu. Masih bingung? Ini ada contohnya. Jika dibakar, botol minum akan meleleh. Jika dibakar, sedotan akan meleleh. Jika ember dibakar, juga akan meleleh. Jadi, jika benda plastik dibakar, maka akan meleleh. Nah, simpulannya yang mana? Simpulannya terletak pada kalimat yang terakhir. Jadi di situ ada fakta yang ada. Pertama adalah botol minum, sedotan, dan ember yang dibakar maka akan meleleh. Dari 3 hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa 3 hal tersebut, botol minum, sedotan, dan ember yang merupakan bahannya dari plastik ketika dibakar akan meleleh. Maka simpulannya jika benda plastik dibakar maka akan meleleh. Paham? Kita lanjutkan. Untuk pola yang kedua, yakni pola analogi. Pola analogi adalah pengambilan simpulan dengan asumsi bahwa jika 2 hal atau lebih memiliki beberapa kesamaan penting, maka dalam aspek lain pun memiliki kesamaan. Jadi di sini ada 2 hal yang diperbandingkan. Hal satu dengan hal yang lain. Oke, kita lihat contohnya kalau masih bingung.
Seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterimanya, seperti kertas putih dapat diisi dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan pemiliknya. Bila bayi, maka akan seperti kertas yang terisi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jadi membentuk kepribadian baik seseorang, maaf ada kesalahan, ibarat saya ulangi lagi. Jadi membentuk ibarat menulis kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, pola analogi yang tadi saya katakan ada dua kesamaan dari dua hal yang berbeda. Kalau dalam contoh ini diibaratkan dari seorang bayi dibandingkan dengan secari kertas putih. Jadi kalau bayi itu diberikan hal-hal yang baik, itu sama hanya ketika kertas putih itu dikasih tulisan-tulisan yang baik. Maka kesimpulannya membentuk kepribadian dari seseorang anak ibarat menulis kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini pola analogi. Kemudian yang ketiga adalah pola sebab akibat. Pola sebab akibat adalah proses penalaran yang dimulai dengan mengemukakan fakta yang berupa sebab dan sampai pada kesimpulan yang merupakan akibat. Tentunya kalau dari pola yang ketiga ini mudah karena kata yang digunakan juga mudah dicerna, kalian juga sering mendengarkannya. Jadi di sini pola sebab akibat diawali dari hal-hal yang merupakan penyebab, kemudian disimpulkan dalam bentuk akibat. Contohnya seperti apa? Nih, kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya pohon cek. Sebelum sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Di samping itu, irigasi di desa ini tidak lancar. Ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap lahan pertaniannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini selalu gagal. Nah, di sini kita lihat dari kalimat-kalimat awal itu merupakan penyebab-penyebabnya. Penyebab pertama dari kemarau cukup panjang. Yang kedua, pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Ketiga, irigasi di desa tidak lancar. Keempat, harga pupuk yang semakin mahal ditambah dengan pengetahuan para petani dalam menggarap lahan pertaniannya kurang bagus. Nah, di situ penyebabnya. Akibatnya yang merupakan simpulan, tidak mengherankan panen di desa ini selalu gagal. Jadi penyebab-penyebabnya tadi akhirnya menimbulkan akibat bahwa panen yang ada di desa itu selalu gagal. Oke, tiga itu bisa dipahami. Oke, kalau sudah paham tentang pola-pola yang digunakan ketika menyimpulkan teks, ini ada cara untuk menyimpulkan teks. Terdiri atas tiga hal. Pertama adalah baca, kemudian yang kedua adalah tentukan, yang ketiga adalah susun. Yang pertama baca. Nah, tidak mengherankan jikalau kita mau menyimpulkan sebuah teks, pasti harus membacanya. Nah, baca di sini maka menjadi cara untuk menyimpulkan teks yang pertama. Harus baca terlebih dahulu. Setelah membaca, kemudian dilanjutkan dengan tentukan. Tentukan apanya? Tentukan kalimat utama atau kalimat yang penting di dalam teks atau boleh juga gagasan utama. Masih ingat kan kalimat utama? Oke, kalimat utama berbeda dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Kalau kalimat utama ada di dalam teks, kalimatnya sama dengan yang ada di dalam teks.
Kalimat utama itu yang seperti apa? Kalimat yang umum. Pembandingnya adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat utama di sini kalimat yang menjadi pokok pikiran di dalam sebuah teks. Oke. Lanjut, setelah menentukan kalimat utama, terus kemudian susun. Susunnya yang bagaimana? Dari kalimat-kalimat utama yang telah kalian temukan, kalian susun menjadi sebuah kalimat yang utuh. Oke, masih bingung? Kita lanjutkan dulu. Ingat dulu bahwa kesimpulan itu berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi paragraf. Dan yang ketiga, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Jadi simpulan itu analisis, seperti hanya pengertian yang awal, simpulan adalah pendapat akhir, maka hasil analisis yang ada di dalam teks yang kamu baca itu yang merupakan simpulan. Ingat pola tadi 3, yaitu pola generalisasi, pola analogi, dan yang ketiga ada pola sebab akibat. Oke, terus kemudian yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi paragraf. Tidak boleh simpulan itu isinya melenceng dari isi paragraf yang disimpulkan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Ini sama dengan yang awal. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contohnya. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonik meningkat dan memperbaiki imunitas. Nah, ini bahasannya tentang tidur. Ini bisa kalian lihat bahwa fakta-fakta yang disampaikan di dalam teks tersebut ada beberapa hal, mulai dari tidur, yaitu salah satu cara menjaga tubuh. Kemudian ada fakta juga bahwa orang yang tidur 8 jam per malam lebih sehat dibandingkan orang yang bangun atau istilahnya begadang sepanjang malam. Kemudian ada fakta lagi bahwa tidur itu bisa memulihkan sistem imun. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa simpulannya? Kalau dilihat dari awalnya tadi, teksnya itu isinya tentang tidur. Tidur yang bisa menimbulkan penyakit, bisa juga tidur yang bisa memperbaiki sistem imunitas. Jadi di sini kita bisa temukan simpulannya, yaitu tidur dengan waktu yang cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Gampang kan? Oke. Ini sekilas tentang simpulan, menyimpulkan isi teks. Kita cukupkan, mungkin nanti bisa sesi tanya jawab, ada yang ingin ditanyakan. Kami persilahkan kepada teman-teman yang mungkin masih bingung tentang menyimpulkan teks laporan percobaan. Terima